Dengan berkembangnya berbagai gaya desain, banyak pula arsitek yang menggabungkan berbagai gaya dan juga konsep, hingga menghadirkan gaya desain yang lebih dikenal dengan rumah kontemporer. Gaya kontemporer sendiri dapat dipadukan dengan berbagai gaya lainnya, seperti rumah yang satu ini pemirsa. Memiliki gaya kontemporer yang dipadukan dengan desain modern yang mampu membuat rumah ini terlihat lebih elegan. Penasaran? Yuk langsung saja kita bertemu dengan Widi, sang pemilik rumah. Halo, selamat datang di rumah saya Widi. Rumah saya terletak di Bilangan Jati Padang, Jakarta Selatan. Ini luas tanahnya sekitar 350, luas bangunannya sekitar 500. Carportnya saya memakai kaca temper supaya cahaya dari luar tetap langsung masuk, dengan bahan-bahan yang dilapis dengan kayu supaya tetap kelihatan natural. Ini untuk taman, kita nggak neko-neko sih, taman standar aja lah, yang penting kelihatan hijau dan rimbun gitu. Kebetulan juga tetangga-tetangga juga tamannya oke-oke lah, jadi membantu supaya ruangannya kesannya hijau gitu. Ini rumahnya, ini pintu utama saya. Sengaja saya bikin tinggi supaya rumahnya kelihatannya lega gitu, pakai kayu solid. Sengaja saya setting seperti ini supaya terlihat gede aja sih rumahnya gitu. Oke, untuk lebih jelasnya ayo kita masuk ya, yuk. Pada bagian carport, pemilik rumah memilih material kaca temper yang dipadukan dengan unsur kayu yang membuat area ini terlihat elegan namun tetap natural. Pemilik rumah juga menambahkan tanaman pada teras agar ruang bagian depan terlihat lebih asri. Selain itu, pemilik rumah memilih handle pintu dengan material besi baja yang dipadukan dengan unsur kayu yang mampu menambah kesan maskulin pada bagian teras. Ini ruang tamunya. Ini gayanya sebenarnya modern kontemporer campur klasik sedikit. Ini saya pakai panel HPL motif kayu, ada spotlightnya, ini ada sofanya, ini meja tamunya pakai marmer. Lalu ini saya pakai ada kaca, sebenarnya gunanya supaya buat mengalihkan lah, supaya nggak terlalu kosong, karena dari pintu ini nggak ada jendela, nggak ada keluar gitu, sekaligus biar ada pantulannya yang bagus. Terus ini lampu pakai lampu kristal. Saya pasang ada ornamen di atas ini. Ini saya pakai wallpaper, tapi saya atur biar garis-garis biar ada aksennya. Kita masuk, ini partisi. Ini sengaja saya bikin partisi supaya nggak plong dari ruang tamu langsung ke ruang tengah. Tapi nggak tertutup juga, supaya tetap ada hawa sirkulasinya tetap muter dan tetap bisa kelihatan, tapi private-nya dapat. Ini saya bikin pakai HPL, pakai warna kayu gelap. Terus saya taruh elemen-elemen kuda nih. Kenapa banyak kuda? Karena kebetulan saya juga suka binatang kuda, jadi saya hunting-hunting aja keliling-keliling, entah di toko barang bekas atau di mall atau di mana ada yang berhubungan sama kuda, saya
ambil. Di panel ini saya juga kasih lukisan kuda gitu, sama kayak partisi yang tadi. Ini karena udah banyak warna kayunya coklat, saya kasih framenya hitam dan lukisannya yang putih basicnya, supaya masuk aja dekorasinya gitu. Terus ke sebelah sini, karena tadi udah kuda semua, akhirnya ya saya di sini biar lebih ada nuansa Islamnya sedikit lah, tapi tetap warnanya tetap gold, hitam gitu, supaya tetap matching sama partisi panel yang sebelah sana gitu. Konsep modern kontemporer sangat terasa pada area ruangan ini ya pemirsa. Dengan dominasi warna krim yang dipadukan dengan unsur kayu, mampu membuat ruangan ini terlihat elegan. Penambahan lampu warm light mampu menambah kesan hangat pada area ruangan ini. Penempatan partisi panel pada bagian sisi ruangan dipilih pemilik rumah sebagai pemanis ruangan, sekaligus memberikan batas antara ruang tamu dengan ruang lainnya. Pemilihan plafon dengan desain ceiling mampu membuat ruangan ini terkesan lebih tinggi. Dengan penempatan lampu LED pada sisi bagian atas, membuat ruangan ini terlihat lebih mewah ya pemirsa. Nah, kalau ini living roomnya, TV, kita bikin panel dari marmer, tapi digabung sama kaca. Kenapa kaca? Supaya kelihatannya lebih luas. Nah, jadi lebih kayak kelihatan ngeplong. Mejanya juga kita bikin melayang supaya kelihatan ngeplong karena ubinnya nggak ada kepentok gitu. Ini arah ke kolam renang, arah ke taman. Yuk kita lihat yuk. Oke, ini di pinggir kolam kita pakai rumput palsu buat supaya kelihatan lebih natural aja. Jadi kalau sore-sore ini sambil gerimis gini kita bisa liatin vertical garden, bunga-bunga macem-macem di pinggir kolam. Jadi bisa sambil ngopi atau sambil santai rame-rame gitu. Jadi nuansanya juga enak karena kan rumahnya di dalam udah serius gitu, di sini lebih santai dan natural. Ini ada kanopi juga bisa diatur seperti ini. Wow, hujan. Ini kanopi bisa digulung. Kalau mau dapet lebih outdoor lagi, tapi ini lagi hujan, harap maklum gitu. Kalau ini kita pakai andesit, pakai supaya nuansanya Bali-Bali gitu sih sebenarnya, tapi masih ala-ala aja. Ini sengaja di bolak-balik biar lebih ada apa ya bahasanya, aksennya lah gitu, biar nggak monoton gitu. Kalau ini vertical gardennya kita pakai planter bag, pengairannya kita setting pakai pipa zigzag, jadi semua tanamannya bisa kena air. Kebetulan jenis tanamannya juga tanaman yang harus kena air terus menerus biar nggak layu gitu. Sehingga nih kalau view paginya sangat enak nih karena hijau. Terus ya ini juga vertical garden masih dalam pertumbuhan nih. Nanti kalau udah sebulan atau 2 bulan udah lebat banget, baru kelihatan bagus gitu. Jadi kayak volumenya full. Bagian yang menarik pada ruangan ini adalah adanya panel pada kabinet TV bermaterial kaca yang dipadukan dengan marmer, sehingga mampu memberikan kesan elegan namun tetap terlihat maskulin. Pemilihan meja bulat bermaterial marmer sengaja dipilih pemilik rumah agar ruangan terlihat penuh. Pemilihan jendela kaca yang sekaligus difungsikan sebagai pintu mampu memberikan kesan yang luas juga pada area ini. Pada bagian samping area living room, terdapat area kolam renang dan juga area santai dengan nuansa Bali yang kental pada bagian dinding area ini.
yang membuat area ini juga menjadi favorit pemilik rumah. Indonesia memiliki begitu banyak festival musik yang luar biasa apiknya. Dalam kondisi apapun, festival musik akan selalu ditunggu-tunggu. Kemajuan teknologi ikut membantu dan memudahkan masyarakat kota untuk beraktivitas dalam setiap kegiatan. Penyimpanan data menjadi hal yang penting saat ini, sebab beberapa momen dan juga data yang terekam perlu disimpan dan diabadikan nantinya. IDXtainment, Sabtu jam 11.30, hanya di IDX Channel. Experience the great swing. Embrace the challenge of the green. Create unforgettable moments. This is more than just a game. Sedayu Indogolf Partai Indah Kapuk. Register now. IDX Channel Golf Tournament 2024. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beranjak ke lantai 2, pemilik memilih unsur kayu sebagai pijakan tangga. Dengan railing besi yang dipadukan dengan unsur kayu, membuat tangga terlihat lebih natural. Pada bagian sisi tangga, pemilik memanfaatkan ruang dengan membuat storage yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada bagian tengah tangga, pemilik menempatkan meja dan beberapa ornamen serta lukisan sehingga area ini terlihat lebih menarik. Ini ruangannya biasanya saya pakai buat kerja-kerja atau ada temen atau ada yang mau ngobrol-ngobrol, biasanya kita kesini karena ini enak, di depan dekat pintu, ruangannya paling lega, kursinya banyak. Ini juga ada kuda seperti yang kayak yang lain gitu, jadi saya bisa gunain ruangan ini buat kerja-kerja atau buat bikin-bikin sesuatu. Dinding yang didominasi warna coklat dan adanya chandelier mampu membuat ruangan ini terlihat lebih elegan. Pemilihan meja besar bermaterial kayu serta ornamen kuda pada meja menambah kesan maskulin itu sendiri ya pemirsa. Satu hal lagi yang menarik pada ruangan ini, adanya lukisan besar bergambar pemandangan, membuat area ruangan ini terlihat lebih klasik. Pada bagian jendela, pemilik rumah menempatkan railing besi sehingga tetap aman pada saat anak-anak bermain. Kamarnya, ayo masuk, silakan. Ini kamar yang di bawah. Ini kenapa banyak lukisan-lukisan? Karena tempo hari kita beli, ternyata konsepnya kurang cocok. Jadi dinumpang di sinilah sementara. Sebenarnya ini fungsinya sebenarnya buat kamar anak atau kamar tamu. Jadi kalau ada yang nginep bisa tidur di sini, dia bisa aktivitas. Nah ini tempat tidurnya. Pakai lampu nakas. Ini juga lukisan yang lebih nih. Saya belum tahu mau taruh di mana, masih lihat-lihat. Ini pakai apa? Fabric biar enak, biar nyaman. Ini pakai wallpaper.
Wallpaper sengaja warnanya gini biar kontras. Biar di ruangan ini ada point of view-nya aja gitu. Udah enak banget. Bisa tidur. Biasanya tamu sih yang tidur di sini, kita mah jarang. Gitu kan, kita di kamar lain. Ini ada jendelanya, kita tutup pakai gorden karena rumahnya kan klaster, nggak ada pagar gitu. Kebetulan tetangga di sini juga nggak terlalu berisik, jadi kita cukup tutup pakai gorden aja udah oke. Berbeda dari ruangan-ruangan yang sebelumnya, pada area ruangan ini, pemilik memilih warna abu-abu gelap agar ruangan ini terasa lebih nyaman dan luas. Dan agar terlihat kontras, pada bagian sisi dinding pemilik menggunakan wallpaper berwarna krim dengan penempatan beberapa lukisan yang mampu membuat ruangan ini terlihat lebih menarik dan juga nyaman. Pemilihan gorden yang tinggi sengaja dipilih pemilik rumah agar langit-langit ruangan terkesan tinggi. Nah, ini kamar mandinya sebenarnya sih nggak terlalu bagaimana. Ini cuma pakai keramik biasa yang modelnya lurus-lurus ke atas supaya kesannya tinggi. Warnanya juga netral-netral aja. Ini pakai marmer normal biasa. Yang bikin seru ini saya kasih batu-batu di sini supaya kalau mandi airnya rembes-rembes gitu biar seru. Gitu. Ini idenya sih iseng aja sih supaya nggak bosen karena di luar kan warnanya udah coklat terus. Sini pengennya abu-abu sama putih lah. Gitu. Ini showernya ya, terus ada batu-batunya juga di sini. Sebenarnya agak kebanyakan sih, tapi nanti saya tata-tata lagi biar lebih oke. Dominasi warna abu-abu dan putih yang sangat terlihat pada area ruangan kamar mandi dan juga dengan pemilihan keramik berbentuk memanjang pada dinding membuat ruangan kamar mandi terkesan tinggi. Yang menarik pada area ini adalah adanya batu hias putih pada lantai kamar mandi dan membuat ruangan ini terkesan seperti outdoor dan tidak membosankan. Nah, kalau ini sebenarnya rencananya buat kamar anak, tapi berhubung anaknya belum gede, biasanya dipakai orang tua atau mertua untuk nginap. Tinggal di sini, makanya ini wallpapernya ininya agak-agak klasik biar nyesuaiin aja gitu. Emang beda-beda dikit dibanding yang di bawah tadi, tapi nggak apa-apa biar ada nuansa yang beda aja di kamar ini. Ini juga pakai kulit. Ini juga mebelnya pakai nuansanya klasik semua, sampai wallpapernya juga segala macem gitu. Konsep desain pada area kamar anak terlihat lebih klasik dengan pemilihan lukisan dan juga tempat tidur bermaterial mebel yang dipadukan dengan unsur kulit serta pemilihan wallpaper dinding yang memperkuat unsur klasik pada area ruangan ini. Pada bagian lantai, pemilik rumah memilih vinil dengan serat kayu. Dengan pemilihan jendela yang langsung menghadap keluar, membuat sirkulasi udara di ruangan ini terasa lebih sejuk. Ini bagian balkon atas. Ini enak banget nih suasananya, apalagi gerimis-gerimis gini, lagi musimnya. Kelihatan hijau-hijau. Tetangga, kebetulan juga tetangganya juga nggak ada yang pakai pagar, jadi kayak klaster gitu. Ini enak banget. Iya, jadi ini buat santai-santai. Ini ada pilarnya, saya pakein keramik motif batu gini biar ada aksennya aja. Jadi ini juga pakai beton, nggak pakai railing supaya bisa duduk kayak gini nih. Jadi safety. Tadinya ini juga pakai, kalau dilihat di kolong ada railing-railingnya. Tadinya los, tapi ternyata begitu hujan bocor terus masuk ke dalam jadi basah. Makanya kita tambahin kanopi gitu, yang warnanya juga masih masuk supaya nggak terlalu becek gitu. Seperti yang bisa kita lihat ya pemirsa, pada area ini terlihat lebih simpel dari ruangan yang sebelumnya. Dengan pemilihan jendela dan pintu dengan berbentuk memanjang ke atas, membuat hunian terkesan tampak besar dan juga tinggi. Pemilihan pilar bermaterial keramik dengan motif batu alam, serta pemilihan warna coklat pada dinding,
juga mampu membuat area ini terkesan simpel namun tetap elegan. Dengan adanya kanopi berwarna merah gelap, mampu memberikan kesan mewah pada area ini. Properti itu memang semuanya itu tentang lokasi. Kita menghasilkan produk yang berkualitas baik dan bisa diterima pasar. Women's Talk setiap Jumat jam 9.30 hanya di IDX Channel. Experience the great swing. Embrace the challenge of the green. Create unforgettable moments. This is more than just a game. Sedayu Indogo Pantai Indah Kapuk. Register now. IDX Channel Golf Tournament 2024. Sebagai desainer, kegiatan Widi sehari-hari adalah mendesain beberapa rumah klien. Widi juga mampu mendesain rumahnya sehingga terlihat lebih elegan. Dengan grafis yang Widi buat sendiri, Widi mampu menata dan juga membuat vertical garden pada area kolam renangnya. Setelah berkeliling melihat rumah Widi, kali ini Home Ideas akan membuat DIY tempat menaruh hair dryer pada dinding untuk pemirsa di rumah. Ini dia. Pertama-tama, siapkan talenan sebagai bahan utama dalam pembuatan DIY kali ini. Kemudian siapkan mur, bor, gunting, besi siku stainless steel yang berbentuk hook, cat vernis, lem, spidol, kuas. Kemudian siapkan tisu makan dengan motif yang kalian inginkan atau bisa juga menggunakan paper nap. Lalu yang terakhir, siapkan cat putih. Cara pembuatannya adalah pertama-tama siapkan talenan tersebut, kemudian cat seluruh bagian talenan menggunakan cat berwarna putih. Keringkan menggunakan hair dryer. Dan jika sudah, lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Kemudian aplikasikan lem pada talenan yang sudah dicat tadi. Kalau sudah, ambil tisu makan tadi, kemudian rekatkan tisu pada talenan. Jika sudah kering, kemudian lapisi tisu yang sudah direkatkan tadi menggunakan lem.
lalu gunting sisa tisu pada sisi bagian talenan. Tahap selanjutnya adalah olesi seluruh bagian depan talenan menggunakan pernis, lalu kembali keringkan menggunakan hair dryer. Kemudian, letakkan besi siku stainless steel yang berbentuk hook ini pada bagian tengah talenan. Lalu ambil mur, kemudian bor pada bagian tengah. Nah, sudah jadi deh DIY kita hari ini. Sangat mudah bukan? Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Talenan yang selama ini hanya digunakan untuk peralatan dapur, ternyata bisa juga dimaksimalkan. Bahan-bahan dan caranya juga sangat mudah pemirsa. Jadi pemirsa bisa mencobanya di rumah. Setelah melihat semua ruangan yang ada di rumah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pencahayaan pada ruangan sangatlah penting pada sebuah hunian. Dengan memilih pencahayaan warm light, mampu juga membuat ruangan terkesan lebih hangat sekaligus elegan. Menurut pengertiannya, indeks LQ45 merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi atau liquid, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya seperti pertimbangan kapitalisasi pasar. 45 emiten tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali, tiap awal Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut akan selalu berubah-ubah. Kriteria saham yang masuk di LQ45 tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh dari Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.